Di kaki Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda bernama Sastra. Ia hanyalah petani sederhana, tinggal bersama ibunya di sebuah desa kecil bernama Desa Pematang. Setiap hari Sastra bekerja di sawah, membajak tanah dan menanam padi untuk menghidupi keluarganya. Namun, kehidupan damai mereka sering terganggu oleh banjir lahar dingin yang datang tiba-tiba setiap musim hujan. Air lumpur hitam turun dari gunung, menghanyutkan sawah dan rumah penduduk. Warga desa sudah lama pasrah, karena tak ada yang tahu bagaimana cara menahan murka alam itu. Suatu malam, Sastra bermimpi. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua berjubah putih datang kepadanya dan berkata, "Wahai anak muda, keselamatan desamu ada di tanganmu. Jika engkau ingin melindungi mereka, bangunlah pematang besar di utara sungai, tempat air biasa meluap." Ketika Sastra terbangun, ia langsung mengingat kata-kata itu. Esoknya ia memberanikan diri untuk berbicara kepada kepala desa dan para warga. Namun banyak yang menertawakannya. "Mana mungkin pematang dari tanah bisa menahan lahar gunung?" kata seorang warga. "Kita sudah pasrah saja, Sastra," sambung yang lain. Meski begitu, Sastra tidak menyerah. Ia mulai mengumpulkan tanah dan batu, bekerja sendirian di pinggir sungai. Hari demi hari ia bekerja tanpa lelah, walau panas dan hujan berganti. Melihat kegigihannya, perlahan beberapa pemuda ikut membantu. Hingga akhirnya seluruh desa ikut bergotong royong membangun pematang besar di sisi utara sungai. Beberapa bulan kemudian hujan lebat turun. Gunung mengeluarkan lahar dingin yang mengalir deras ke arah desa. Warga ketakutan dan berlindung di tempat tinggi. Namun saat lahar sampai di sungai, pematang besar itu menahan arusnya. Air lumpur meluap ke arah lain, menjauh dari desa. Sawah-sawah selamat, rumah-rumah tak tersentuh. Sejak saat itu desa Pematang dikenal sebagai desa yang selamat dari bencana. Dan pematang yang dibangun Sastra disebut Pematang Sastra, sebagai tanda keberanian dan ketulusan seorang rakyat biasa yang menyelamatkan banyak jiwa. Sastra sendiri tak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya berkata, "Aku hanyalah petani, tapi kalau rakyat saling membantu, sebesar apapun bencana bisa kita hadapi."